Apel itu salah satu ikon yang di Batu dan merupakan produksi apel tropis di dunia. Lahan apelnya juga udah mulai ganti villa. Banyak faktor-faktor yang men-trigger para petani untuk kembali lagi membudidayakan apel. Batu punya potensi untuk itu. Times Lovers, kembali lagi dengan segmen Times Investigasi, kolaborasi antara Times Indonesia dengan Teras ID. Kali ini aku, Miranda, sebagai host sudah ditemani dengan narasumber hebat dan juga Mbak Pipit selaku salah satu tim Times Investigasi. Perkenalkan ada Bapak Adi Setiawan, SPMP PhD. Selamat siang Bapak. Siang, salam kenal. Selaku akademisi dari Fakultas Bioindustri Pertanian dan Kehutanan atau FBI PK Universitas Brawijaya nggih Pak. Dulu namanya FP Pertanian, sekarang sudah ganti nama gitu. Bioindustri dan ya, terus yang kedua ada salah satu tim dari Times Investigasi, ada Mbak Pipit, jurnalis senior kami. Ya, selamat siang Mbak Pipit. Oke, jadi Times Lovers kali ini kami akan membahas terkait apel, kondisi apel di Kota Batu ya Mbak Pipit. Di mana Kota Batu ini kan salah satu ikonnya itu apel nggih Pak nggih. Kemudian berdasarkan data investigasi kami ternyata terjadi penurunan produksi di Kota Batu sendiri, sedangkan permintaan terkait apel itu tidak menurun Pak gitu. Nah, kemudian juga kemarin salah satu petani di Kota Batu juga menemukan salah satu varietas apel baru namanya Golden Analogy. Ya, Golden Analogy, dan ini dinilai menumbuhkan harapan petani apel di Kota Batu. Nah, sebenarnya kalau misal dari pandangan jenengan selaku akademisi gitu nggih Pak, bagaimana Pak kondisi apel sendiri di Kota Batu itu? Baik, kami sampaikan kami dari Pusat Kajian Apel di Departemen Budidaya Pertanian. Saya sendiri tadi sudah dikenalkan Adi Setiawan, bidangnya di environment ya, lingkungan, dan saya lebih fokus ke ekologi pertanian. Dan kalau kita ngomong cerita apel, jadi Mbak Mir dan Mbak Pit, kita harus ingat apel itu ikon, salah satu ikon yang di Batu dan merupakan salah satu produksi apel tropis di dunia. Jadi uniqueness-nya ada di situ, apel tropis. Dan yang menarik justru kalau misalnya sama-sama dataran tinggi kok di Bandung nggak ada, di Puncak kok nggak ada, gitu, atau di Brastagi atau di beberapa tempat. Nah, ini yang kemudian menjadi kelebihan Batu ya, karena memang inisiasi dulu di era kolonial memang kita melakukan proses inisiasi, introduksi varietas-varietas apel dari luar ke Indonesia, khususnya di Batu, di Telekung, dan akhirnya berkembang sampai dengan sekarang. Jadi ini ceritanya tanaman subtropis ini Bapak-Bapak Ibu dan Mbak Mir. Jadi kalau misalnya tanaman subtropis tentu tipikalnya akan berbeda dengan tanaman-tanaman tropis. Nah, maka kemudian butuh dataran tinggi, butuh curah hujan yang pas, butuh waktu yang pas untuk proses penyerbukannya dia sehingga jadi apel. Nah, waktu yang pas, curah hujan yang pas. Nah, kebetulan kok di wilayah Malang dan sekitar Pasuruan ada beberapa wilayah itu. Dan kalau kita memperhatikan, apel Batu itu tadi sudah disampaikan ada penurunan ya. Jadi kita bedakan ada dua ini, produksi dan produktivitas. Nah, kalau produktivitas itu ada persatuan luasnya, begitu ya, simpelnya begitu. Jadi berapa jumlah yang dihasilkan apel persatuan luas. 1 hektar rata-rata di Batu kita asumsikan sekitar 17 ton, mungkin yang paling tinggi sekitar 20, padahal potensi produksinya dia bisa sampai 30 ton per hektar. Jadi dari produktivitas kita udah mulai gini, turun terus. Ya. Nah, faktor-faktornya nanti kita diskusikan berikutnya ya. Terus kemudian kita ngomong produksi. Nah, ngomong produksi lebih kompleks lagi. Selain produktivitasnya perluasan sudah turun, luas lahan apelnya juga udah mulai ganti villa, ganti jeruk ya Pak ya. Nah, tapi memang itu yang bisa dilakukan petani untuk meningkatkan taraf hidup. Kami nggak bisa menyalahkan posisi 100%. Meskipun kebutuhannya tetap, tapi kita juga lihat biaya produksinya berapa. Kebutuhannya tetap sesuai nggak dengan biaya produksi yang dihasilkan. Itu ya yang kemudian menjadi perhatian. Berarti ada tidak match di antara ke semua faktor itu tadi yang kita sebutkan. Mungkin harganya nggak cocok, biaya produksinya tinggi. Di sisi lain juga ada potensi istilahnya komoditas lain yang punya potensi lebih bagus daripada itu.
murah biaya produksinya, nggak ribet pengelolaannya. Iya, Nah iya. itu yang terselang menjadi daya tarik petani untuk kemudian menjadi beralih. Iya. Dan itu nggak bisa dipungkiri, itu hampir semua kejadian di Indonesia karena kita tidak punya aturan yang strict untuk komoditas dan teritori wilayah. Kesesuaian lahannya juga itu menjadi salah satu ciri ya petani kita, di mana per individu itu juga punya luasan yang tidak begitu luas, sehingga efektivitas perluasan lahan itu menjadi pertimbangan. Jadi kalau bisa jangan sampai punya komoditas atau ditanam komoditas dengan nilai ekonomi yang sangat rendah. Itu petani maunya begitu. Nah, itu jelas Bu, kalau kita ngambil contoh tanaman hortikultura yang lain, cabai dan bawang, maunya nih iso sak meter bisa panen keluar 50.000 gitu. Jadi 1 kilo bawang dan lain sebagainya. Itu per meter. Tapi kalau bayangkan itu per meternya kasava, sama-sama setahun ya Bu. Bedol 5 kilogram, dihargai per kilonya 500 sampai 1.000, dapat 5.000 tok, itu kan jauh. Tapi memang maintenance-nya beda. Iya. Nah itu yang kemudian menjadi pertimbangan. Saya yakin ada harapan lah untuk ke sana. Karena memang banyak faktor-faktor yang kita harus kategorikan sebagai pen-trigger para petani untuk kemudian kembali lagi membudidayakan apel. Apakah kemudian dengan adanya varietas baru, apakah dengan adanya harga yang lebih sesuai, apakah kemudian pen-trigger lain, misalnya konsep agrowisata dan lain sebagainya, yang kemudian petani bisa dapat income lebih tinggi. Kalau dari faktor iklim dan cuaca sendiri Pak, sekarang kan Kota Batu kayak nggak sedingin dulu gitu. Boleh jelaskan nggak sih Pak, mungkin apel tuh sebenarnya dia hidup bisa bertumbuh dengan baik ya Pak, itu di kondisi cuaca iklim berapa derajat, kemudian bagaimana cara maintenance-nya petani kayak gitu Pak. Sesungguhnya begini Mbak, kita kembali lagi ke genetiknya dia ya. Jadi faktor yang menentukan untuk produksi pertanian itu genetik dan lingkungan. Ini simpelnya begini, kira-kira kalau misalnya kita lihat bule berjemur dia hitam, balik ke negaranya putih lagi gitu. Nah itu faktor genetik, tapi di-trigger dengan lingkungan yang dia berjemur akhirnya dia sempat eksotik beberapa waktu. Nah tanaman ini juga demikian. Jadi ada genetiknya dia sebagai tanaman subtropis, terus kemudian di-trigger dengan manajemen dan lingkungan yang mendukung, maka dia bisa berproduksi. Bahkan simpelnya begini, kalau misalnya tidak ada musim gugur untuk menginisiasi bunga saat spring atau semi, maka para petani mulai berpikir, tak kasih Dormex begitu, tak urea dosis rendah, tak rempes, tak rompes begitu. Baru kemudian seolah-olah tanaman itu kayak musim gugur kan ya. Setelah gugur, baru dia keluar bunganya. Nah itu tadi, kolaborasinya harus hujannya pas, harus iklimnya sesuai, dingin dan lain sebagainya. Di lain sisi, kalau kita perhatikan tadi menyampaikan bahwa Batu kok semakin panas, feeling kita begitu. Tetapi memang menurut data terjadi peningkatan 0,2 sampai 7 derajat Celcius di khususnya di wilayah Jawa Timur, Batu spesialnya. Jadi kalau misalnya turun 1 derajat saja, ceritanya beginilah, kira-kira kalau biasanya hama-hama penyakit-penyakit sayuran itu kalau musim berdiding seperti ini Mbak, nanti 2 bulan ke depan kan dingin sekali tuh. Kita merasa seolah-olah dingin. Akhirnya selimutan. Pun hama penyakit itu juga punya trik yang demikian. Dia akhirnya tiarap dalam tanda kutip untuk kemudian break. Nah, kalau di negaranya subtropis, karena ada autumn dan spring, sebelumnya dia melewati fase winter. Nah, fase winter itu kalau beruang kutub itu hibernasi kira-kira begitu ya. Nah, hama itu juga ada tren-tren seperti itu. Penyakit juga ada seperti itu. Nah, kenapa penyakit di musim kemarau lebih rendah daripada musim penghujan? Karena kelembapan, jamurnya jadi nggak banyak. Nah, sehingga pas bulan-bulan ini tuh bagus biasanya. Sayuran, apel, dan lain sebagainya. Produksi pertanian meningkat. Ada faktor-faktor itu. Nah, wilayah ini kebetulan Jawa Timur salah satunya adalah Batu dan sebagian Pasuruan punya potensi untuk itu. Selain adem, hawane, terus kemudian yang patut kita ingat, yang membedakan dengan wilayah yang lain, kesesuaian lahan dan curah hujannya yang kemudian kita bisa pas begitu ya. Ya ini cocok-cocokan begitu ya. Karena di wilayah lain sama-sama dataran tingginya sulit sekali kemudian menginisiasi itu. Ada angkanya nggak sih Pak? Apa itu? Suhunya berapa derajat? Ya, kalau di range, kebetulan kalau kita range pakai dasar
batu dengan 900 sampai 1200 mdpl. Kita pakai angka itu ya. Itu di kisaran 18 sampai 22 derajat Celcius. Itu yang cukup ideal. Nah, lebih tinggi sebenarnya ya lebih bagus karena memang kita mengharapkan itu tadi kelembapan yang kemudian cukup rendah. Terus kemudian di sisi lain proses pembungaan yang diinisiasi oleh keberadaan suhu ekstrim siang dan malam itu memungkinkan tanaman itu bisa nyerbuk secara bagus begitu ya. Nah, itu yang menjadi kelebihan kita. Khususnya di wilayah Batu apalagi ya. Nah, kalau suhunya tinggi konsekuensinya apa? Penyakitnya nambah, Mbak. Tadi kelembapannya tinggi, terus kemudian suhunya tinggi, kesesuaiannya itu tadi mulai tergerus. Meskipun nggak semua area, tetapi kita udah melihat faktor-faktor itu tadi. Waduh, maintenance-nya semakin sulit. Konsekuensinya penggunaan kimia, saya sebut herbisida begitu Ibu, semakin meningkat. Kalau kita ngomong jamur ya, fungisidanya semakin tinggi, tapi juga ada resistensi tertentu. Jadi tanaman itu kalau misalnya terlalu sering diforsir, diperas juga ada titik jenuhnya. Ya, apalagi tanaman tahunan ya Bu. Yang kedua biasanya bahan organiknya udah mulai tidak banyak ya. Saya bilang rendah begitu saja. Bahan organik itu juga menyesuaikan wilayah dan kemampuan petani untuk kemudian berkontribusi terhadap peningkatannya. Biasanya diberikan pupuk kandang, mengembalikan sisa panen di situ, begitu itu cukup lah untuk meningkatkan porositas tanah, kesuburan tanah, termasuk kalau kita bilang memperbaiki bahasanya akademiknya itu sifat fisik, kimia dan biologi tanahnya. Mikroba di situ lebih bagus dibandingkan pupuk sintetis saja. Gitu. Efisiensinya juga lebih tinggi dan sebagainya. Nah, kembali lagi ke keberadaan hama penyakit karena tingginya faktor suhu tadi, akhirnya seperti bola salju, sedikit tapi terus banyak. Kadang begini Bapak Ibu, kalau petani itu punya lahan 1A 2.000, 1B 5.000, waktunya ini nyemprot, waktunya ini belum nyemprot, nanti ada hama-hama tertentu yang bisa berpindah itu. Oh gitu. Nah, yang belum nyemprot nanti begitu kesemprotan loh, waktunya kemarin kosong, saiki kok ono, pas tak semprot juga. Pindah lagi Bu. Dia hanya moving aja itu. Berarti emang harus barengan? Idealnya demikian ya, untuk pengendalian itu biar kemudian lebih masif. Tapi sekali lagi, karena kita parsial aja, ada petani yang rajin, yang tidak rajin, dan lain sebagainya, itu menjadi konsekuensi juga. Makanya era-era sebelum reformasi dulu ya kita masih ingat istilahnya tanam serempak ya, tanam serempak, panen serempak dan lain sebagainya itu digaungkan oleh pemerintah. Komoditasnya juga seragam. Nah sekarang sudah tidak lagi seperti itu. Para petani memutuskan untuk tanaman sendiri-sendiri. Pola parsial yang pengendaliannya juga nggak terintegrasi seperti itu memungkinkan justru munculnya resistensi pengendalian UPT-nya tadi. Hama penyakitnya lebih resisten. Nah ini yang kita khawatirkan Bu sebenarnya. Jadi tambah banyak. Pak, kemudian terkait usia tanaman itu juga berpengaruh Pak pada produktivitas. Kan katanya idealnya tuh tanaman apel 20-30 tahun ya Pak ya. Nah itu mungkin boleh dijelaskan Pak? Ya, itu untuk kepermajaan penting dilakukan. Jadi setelah itu harusnya dilakukan permajaan. Beberapa petani sudah mempersiapkan sebenarnya proses-proses permajaan itu dari apel-apel liar untuk sebagai batang bawah Bu. Biasanya kita mengenal istilah setek, grafting, okulasi dan lain sebagainya itu di level petani. Intinya adalah proses penyambungan batang atas yang memiliki bibit dengan kualitas atau entres dengan kualitas unggul. Kemudian yang bawah atau rootstocknya itu kita ambil yang kualitasnya perakaranya kuat, tahan terhadap bakteri tular tanah dan lain sebagainya. Biasanya dari apel liar itu sudah terindikasi vegetatifnya bagus. Kalau vegetatifnya bagus, kompatibilitas dengan batang atasnya bagus, nanti harapannya performance tanamannya juga bagus. Nah, Pak ini berkaitan dengan produksi bagaimana kan kira-kira arahnya akan ke sana. Ya kita berharap demikian karena kalau kita ngomong tanaman tahunan nih Bapak Ibu, kalau salah treatment satu tanaman itu, ongkos produksinya keluar, hasil panennya baru dinikmati 3 tahun kemudian. Bayangkan kalau itu lebih, ya misalnya 4 tahun, metu keluar duitnya, tiba-tiba zong, nggak panen atau apa, itu kan juga apa ya, nyesel, gelo atau trauma ya, Pak, ya? Kapok dan lain sebagainya. Itu yang harus kita antisipasi bagaimana para penyedia bibit, dulu namanya Bali Gestur, sekarang BFM Detas, maupun para petani-petani
istilahnya pengrajin bibit itu juga memperhatikan itu. Oke. Jadi memastikan bahwa batang atas bagus, batang bawahnya juga bagus. Nah, di ketersediaan itu harus kita jaga. Oke, itu aja. Ya, mungkin Mbak Pipit? Oke, ini tadi menarik Pak. 1 hektar dulu itu bisa sampai 30 ton ya apel gitu. Dan sekarang cuman bisa sekitar 17 ton itu. Turunnya sangat hampir hampir separuhnya gitu. Dan apalagi ditambah lahan yang tadi ya beralih Semakin fungsi sedikit, gitu. iya betul. Nah, sudah dijawab tadi ya, mengapa dulu bisa sampai 30 ton, diantaranya adalah suhu gitu ya, suhu yang lebih baik, kemudian iklim yang lebih, kalau sekarang kita bilang cuaca ekstrim yang tidak menentu. Tidak menentu, betul. Petani mengeluh kalau hujan di waktu berbunga pagi, itu rontok. Iya. Jadi sudah dipastikan gagal panen. Iya. Nah, ini ada sedikit hal-hal yang teknis yang kami temukan di lapangan, Pak. Jadi kan dikatakan bahwa pohon itu bisa berusia 40 tahun. Nah, saya ketemu dengan petani senior yang mengalami masa jaya tahun 70-80 sampai 2000-an itu. Bahkan salah satu kebunnya itu jadi tempat yang disinggahi Presiden SBY. Wisata petik apel pertama dia tahun 2005-2006 itu ya. Nah, tapi kemudian setelah tahun 2018 ke atas itu dia merasa banyak sekali masalah, terutama hama-hama yang semakin susah diberantas, yang menyerang pokok pohon dan juga apelnya. Dia bilang sisik, kutu sisik atau banyak sekali. Ya, hama-hama itu, Pak. Nah, tapi ada juga pendapat bahwa semakin pohon itu tua, ternyata dia bilang ya, ini petani ini kalau dia menyamakan dengan manusia, semakin tua tapi disuruh produksi terus itu kesel gitu. Nah, sebenarnya kalau dari secara saintifik itu apakah ada usia ideal dan bagaimana kalau usia tua, apakah masih bisa dipakai gitu ya Pak? Iya. Nah, yang kedua ini juga temuan yang belum diketahui kenapa. Jadi ada petani yang dia stek okulasi tadi ya, pohon, satu batang pokok pohon itu dia sambung pakai ana lagi, mana lagi, ana, kemudian ground beauty gitu ya, campur-campur gitu. Nah, ada yang ukurannya gede, ada yang ukurannya kecil, padahal umurnya sama, masa panennya sama. Ada yang rasanya manis sekali, tapi, nah itu sampai sekarang belum diketahui sebabnya Pak. Jadi apakah betul itu pohon tua itu sudah tidak produktif lagi? Dan apa sebabnya satu pohon kok buahnya beda-beda ukuran? Iya, baik. Ya, dua hal yang menarik ya Bu ya. Jadi kalau misalnya kita perhatikan ada usia peak ya. Itu sama seperti manusia juga, hampir rata-rata demikian. Jadi di mana kalau kita bicara produksi dan kemampuan dia untuk melakukan proses fotorespirasi itu optimum gitu Bu. Jadi ada peaknya begitu. Meskipun itu tanaman tahunan Bu. Kalau tanaman tahunan itu siklusnya naik, turun lagi, naik, turun lagi, kemudian penambahan. Tapi seiring usia biasanya ada akumulasi yang gangguan yang semakin bertahan. Salah satunya adalah penyakit dan hama yang mesti ada. Jadi artinya begini, kalau tanaman itu tidak ada inang alternatif, itu akhirnya si hama tadi ya sudah makan itu aja. Nah, si hamanya juga sudah mulai bertahan dalam situasi biasanya makan beras, tapi karena ada puhung ya sudah puhung terus akhirnya jadi makanan pokok. Pun sebaliknya, kita dulu biasanya jagung, biasanya bude dan lain sebagainya tiba-tiba kemudian inisiasi beras gitu. Sampai sekarang kalau makanan yang paling bertahan gitu, tidak bosen ya beras itu. Belum makan kalau belum makan beras ya, beras itu makan itu. Ya pun sama, tanaman beras, indikasinya dari beras itu tadi ke hama penyakitnya. Kalau misalnya dia ada terus tanaman itu, terus kemudian inangnya ada, hama penyakitnya ada, berarti dia bisa beranak pinak. Jumlahnya juga akan bertambah, akumulasinya juga akan bertambah. Kita ya bisanya mengendalikan dan kemudian mempertahankan keberadaan musuh alami maupun antagonis yang lain. Nah, keberadaan musuh alami itu tadi seiring berjalannya waktu, orang sering salah kaprah. Biasanya ada siklus ekologi Bu, makan dan dimakan. Zaman waktu kita SD itu ya, rantai makanan. Dianggit podo wae, disemprot obatnya sama, mati juga kan Bu. Yang harusnya dia memakan itu secara alami, mempertahankan itu mati. Padahal jumlahnya udah pasti lebih sedikit dari hamanya. Kalau dari definisi rantai makanan itu Bu.
jumlah yang dimakan harusnya lebih banyak daripada yang dimakan. Kalau enggak nanti terbalik jadi hama malah jadi nanti alih status. Tapi itu sekali lagi jumlahnya udah sedikit, kendalikan hama sekaligus kendalikan predator musuh alaminya juga. Jadi bertambah terus. Nah itu tadi seperti bola salju. Jadi ada batasnya. Terus kemudian kita juga memperhitungkan tutupan kanopi, kemampuan tanah untuk daya dukungnya. Nah, daya dukung tadi juga kalau misalnya bayangkan Bu, setiap hari diambil unsur yang sama, tanamannya sama. Tidak ada input tambahan dari luar yang bervariasi. Kira-kira kan mungkin ada, tetapi pasti menurun mikro makronutriennya. Tapi karena diambil terus sama, akhirnya ya sudah berkurang. Unsur hara ya Pak? Ya, dengan pola yang sama. Kalau hanya NPK, ZPT, makronutrien yang lain atau esensial yang lain, bisa jadi terus-terusan ya juga akan habis begitu. Oleh karena perlu penambahan bahan organik, perlu tambahan bakteri-bakteri, penambat N, penambat nitrogen, penambat fosfor dan lain sebagainya untuk membantu menyediakan itu. Nah itu sementara ini belum banyak dilakukan oleh para petani di Indonesia. Bayangkan unsurnya sama, hidupnya juga sama, kebutuhannya sama, tambah tahun tambah besar, ya dia akan berkurang tuh. Nah kecuali kalau kemudian maintenance-nya secara bagus. Nah case yang sama, kalau ini bapak-bapak, ibu-ibu yang secara normatif kenal ya, tiba-tiba ada terubusan cabai di tepian dapur paling pojok, dibiarin ibunya sampai batangnya sebesar itu Bu, ada ya Bu di belakang rumah itu. Kok iso begitu? Karena iklim mikronya terjaga Bu. Nutrisinya diberikan, kadang kotoran-kotoran sisa cucian diberikan, beras dan lain sebagainya. Ya itu subur jadi cabainya. Tapi itu nggak bisa berlaku kalau kemudian itu di field atau di lahan. Iya betul. Saya juga bingung. 6 bulan kok sekarang muncul terubusnya nggak lagi gitu. Karena lingkungan itu tadi seragam, ada kompetisi interspesies, intraspesies. Dia berkompetisi dengan sesamanya, berkompetisi dengan itu. Di sisi lain kalau udah seperti itu konsisten, hamanya juga tambah banyak. Gitu. Kalau di situ kan nggak dijaga satu, nggak dibiarin aja pun kita secara tidak langsung memberikan masukan tuh bahan. Kadang nyirami mau piuk gitu, ternyata yang disiramkan itu sisa aduan beras atau lerinya. Leri beras. Nah itu kan juga bagus. Nah itu tidak terjadi kalau itu masif atau plantation atau skala massal. Dan itu sulit untuk dikelola maintain seperti itu. Beda dengan kalau itu case-nya per individu. Pasti bisa kalau individu itu pasti kelihatan. Karena kita tiap hari lihat. Tapi kalau udah plantation biasanya terus kebutuhannya meningkat. Nah, konsekuensinya itu tadi berdampak kepada usia yang semakin tua, semakin banyak challenge atau tantangannya, semakin dia bervariasi serangan penyakitnya, dan bervariasi itu akhirnya ya KO juga pada waktu tertentu. Meskipun ada 1-2 case yang masih bisa bertahan. Ya anggaplah seperti COVID kemarin dengan sekian banyak kita intervensi kesehatan kita, tapi tetap aja orang tua yang kemudian komorbid yang kemudian akhirnya enggak ada. Kelompok rentan. Sama itu juga taman juga demikian. Meskipun ada yang kemudian bisa survive sampai 100 tahun ya ada, tapi tidak banyak. Begitu Bu gambarannya. Tanaman juga begitu, apel juga begitu. Nah tadi yang kedua pertanyaannya seputar ini ya. Satu pohon tapi ukurannya beda-beda. Ukurannya beda-beda. Nah ini harus diperhatikan Bapak Ibu kalau misalnya kita ngomong kesesuaian itu kompatibilitas. Kalau itu disambung, kompatibel atau tidak, memenuhi kebutuhannya dia atau tidak. Kemudian ukurannya beda-beda misalnya. Kalau misalnya itu dari varietas yang berbeda, pasti ukurannya berbeda, jenisnya berbeda, kompatibilitasnya juga berbeda. Karena ada batang atas dan batang bawah yang berbeda Bu. Tapi kalau sama-sama batang atas kemudian ukurannya berbeda, sisi kanan, sisi kiri dan lain sebagainya, kita juga bisa menganalisis dari kebetulan kalau di bukit itu Bu, arah datangnya, sudut datangnya sinar matahari itu berbeda. Bisa jadi diakibatkan oleh yang satu lagi di bawah pelengsengan, sudutnya yang satu lagi lebih terbuka di sisi sebelah utara misalnya. Kita kan mataharinya utara lebih panjang Bu. Nah kebetulan kalau di selatan itu karena kita di belahan bumi selatan, hanya di periode bulan musim penghujan aja itu 3 bulan awal. Selebihnya nanti seolah-olah itu kita berada di utara. Termasuk ini 6 bulan ke depan, matahari itu masih di belahan bumi utara. Karena kita di selatan jadi kelihatan jauh. Nah itu juga mempengaruhi datangnya sinar matahari, kelembapan dan sebagainya. Sementara itu juga dibutuhkan untuk maksimal ya, tumbuh maksimal itu Pak ya. Betul, sinar matahari optimum. Panjang hari,
kualitas cahaya matahari, panjang hari itu panjang lama penyinarannya, kualitasnya dan kuantitasnya. Itu juga mempengaruhi. Itu baru cahaya, Bu, ya, belum faktor yang lain. Ya, kita belum bisa nebak nih sementara tanamannya nggak ada, tapi dari situ saja kita udah bisa melihat bahwa kalau di topografi yang berbukit itu pasti jadi masalah. Itu pasti. Sama seperti kayak misalnya kita ngomong panjang harinya krisan begitu, Bu, itu diinisiasi dengan lampu. Bisa jadi pada perspektif waktu-waktu tertentu kita tidak dapat kualitas yang bagus dari cahaya tertentu, atau sudut datangnya yang nggak pas begitu. Terus kemudian yang selanjutnya mungkin banyak faktor, Bu. Ini terus terang aja drainase di sisi kanan, sisi kiri. Yang mana yang lebih banyak dapat? Iya, misalnya di sini ada drainasenya, plengsengannya ke sini, aliran air nutrisinya kan ke bawah. Bisa jadi yang di atas lebih keras. Itu variabelnya luar biasa banyak. Jadi itu yang bisa mempengaruhi. Oke, sedikit terjawab tapi nanti kita bisa explore balik lagi. ke Iya, betul. Nah, masalah lain, Pak. Ini apa? Pohon apel untuk bisa mulai berbuah itu kan harus butuh waktu 5 tahun ya, 5 sampai 10 Ya, plus minus tahun, gitu. ya. Ya. Jadi semakin dia memiliki usia yang lebih banyak itu semakin ditunggu oleh petani. Ya. Jadi kalau mau sementara untuk mengganti tanaman yang tua-tua tadi. Oh iya, iya betul. Apa petani-petani ini sudah susah mau mana prioritasnya gitu Pak di lapangan Pak. Ada sampai satu lahan itu dia bulldozer. Pohon-pohon yang tua tadi udah dianggapnya udah yang pertama dia udah kehabisan daya ya. Iya. Coba membalik tanah, dia balik itu tanah di sekitar pohonnya itu dia balik. Tapi itu tidak sederhana kita balik tebu. Betul, ya. iya itu, beda. Dia balik itu pakai ambil tanah baru Pak. Masukin situ, iya. Kemudian jor-joran pupuk itu udah biayanya sangat tinggi. Tinggi betul. Ya. Nah, ya kemudian usaha-usaha itu ternyata nggak bikin pohon-pohon tua tadi ini seperti tahun-tahun dulu gitu, berbuah lagi. Beliau masih ingat gitu. Dengan baik gitu Pak. Nah, akhirnya satu lahan itu dia bulldozer diganti jadi itu yang terjadi, Bu. Tanaman jeruk, kopi air, dan sebagainya. Nah, artinya mereka sudah melakukan usaha itu Pak. Jadi sudah mulai berusaha mengganti tanah untuk mengembalikan unsur hara, kuat-kuatan pupuk gitu ya untuk melawan ini. Tapi tadi kembali lagi ke biaya yang enggak sepadan. Betul. Kalau menurut jenengan bagaimana? Ya, itu yang harus diantisipasi, Bu. Mengatur pola tanam. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya kita perhatikan nggak semua tanaman itu punya peluang yang sama 100%. Nah, kenapa salah satu solusinya adalah itu karena kalau kita ngomong plantation itu kan satu seragam, Bu. Konsekuensinya kalau dia nggak panen juga kanan kirinya juga nggak akan panen. Jadi efeknya itu lebih dalam. Maka kemudian kita menyarankan ke Bapak Ibu petani kalau misalnya memang masih awal proses penanaman, monggo boleh ditumbang sarikan. Sistemnya itu tumbang sari. Nah, dengan komoditas apa yang punya nilai ekonomi cukup tinggi gitu. Nanti siapa yang dikalahkan gitu. Kalau tumbang sari kan mungkin tanaman yang Bapak Ibu harus tahu itu berida family saja. Nggak harus sama. Jadi misalnya kalau misalnya mau nanam iseng-iseng ya Bu ya, kopi dengan apel ya. Kenapa tidak? Masih bisa. Nah, terus kemudian nanti kan kayaknya belum banyak itu Pak di lapangan. Ya, sudah mulai ada tapi memang belum banyak. Nah, kita menginisiasi itu agar tidak plantation atau monokultur secara masif. Nah, itu alternatif kalau misalnya memang beresiko ya. Karena memang kan biayanya cukup mahal gitu ya. Terus kemudian nggak nyucuk. Jualnya itu Pak. Jualnya. Terus kemudian kalau mungkin masih awal, kalau Bapak Ibu di beberapa wilayah di Kecamatan Dau, itu dia sebelum kanopinya tempuk begitu Bu, istilahnya nutup, masih bisa ditanami di bawahnya. Apakah itu bawang pre, apakah itu kol, gobes dan lain sebagainya, itu masih bisa. Itu yang harus dilakukan untuk meminimalisir potensi kerugian diakibatkan karena masa tunggu yang terlalu lama dan space atau penggunaan lahan yang tidak efektif karena ruang-ruang cahaya yang kemudian nggak bisa dimanfaatkan. Kan eman tuh tanamannya. Tapi saya yakin para petani sudah melakukan itu. Nah, yang dikhawatirkan justru sebenarnya kalau kemudian itu sudah pernah dilakukan tetapi tetap tidak bisa merecovery itu tadi. Yeah. Nah, ini membagi pembelajaran, maka kemudian kita harus antisipasi di tengah-tengah gejolak yang demikian ada introduksi varietas baru misalnya, atau varietas temuan lokal yang
tadi sudah disampaikan punya potensi yang lebih bagus dari apel-apel yang sebelumnya sudah ada di situ. Nah itu boleh dilakukan, tetapi sekali lagi itu juga mempertimbangkan kalau belum dilepas, belum diuji di beberapa tempat, beberapa lokasi, memperbanyakan secara masif kita harus hati-hati. Gitu. Intinya agar tidak merugikan di kemudian hari. Bayangkan kalau sudah melakukan proses penanaman, introduksi dari berbagai tempat atau memilih varietas-varietas unggul yang lain, tiba-tiba zong di 3-4 tahun itu kok enggak gini, enggak sesuai ekspektasi gitu. Nah, yang rugi itu petani memang tersebut. Dan itu tidak ada kompensasinya. Pemerintah pun juga akan paling bantuan bibit, pupuk, begitu, maintenance. Nah, tolong tahun ngenteninya itu loh ya. Kemudian di PHP sama tanaman. Itu harus kita antisipasi. Dan oleh karenanya pengawasan yang ketat terhadap ketersediaan bibit dan kualitas bibit itu penting dilakukan. Dan saya yakin Bapak Ibu istilahnya pengrajin atau para petani breeder penyedia bibit nggak berani coba-coba untuk itu. Batang bawahnya mesti bagus, batang atasnya harus terjamin. Soalnya kalau nggak seperti itu, jangan-jangan mohon saya Ibu salah satu bagiannya kurang bagus, entrance-nya kurang bagus atau rootstock-nya kurang bagus, zong nanti 4 tahun kemudian nggak bisa panen. Nah ini yang terjadi. Kalau lahannya gede, kalau misalnya di sawit gitu Bu, kita misalnya beli sawit belum menghasilkan atau usia 1 tahun begitu Bu, kita di-prank begitu nggak tahu itu sawit dari mana atau dibohongi begitu, itu juga sama 3 tahun kemudian baru kelihatan tuh bagus apa enggak, tapi hamparan Bu mereka tanam. Jadi ya sudah, maksudnya konsekuensi logis dari kemudian proses penanaman. Tapi bayangkan kalau lahan di Batu itu sekarang populasi penduduknya udah banyak, lahannya cuma dapat 2.000-3.000 meter, terus kemudian kena demikian begitu, itu kan dia rotok berat gitu. Kami menyadari itu Bapak, kalau ibu-ibu mengantisipasi itu, oleh karena standarisasi controlling terhadap bibit unggul, benih unggul dari apel sendiri itu harus kita kawal betul. Itu yang menjadi tugas kami sebagai akademisi maupun para praktisi di BRIN, di PRMP jeruk dan subtropika lainnya, termasuk para penggiat hortikultura di wilayah Batu. Itu yang harus diawasi, sama-sama ngawasi untuk kesediaan bibit bagus, sehingga nanti respon terhadap input itu tinggi. Karena ada yang berbeda nih, kalau saya makan daging 1 kilo asam uratan, temannya saya dengan usia yang sama makan daging 1 kilo malah tambah six packs Bu. Nah itu responnya berbeda-beda tanaman. Nah kita berharap responnya yang bagus itu tadi, makan berapapun dan lain sebagainya responnya bagus. Jadi ada faktor genetik yang kemudian kita angkat kembali. Nah itu yang harus muncul kembali. Oke, mungkin sudah bebit. Oke, sudah terjawab semua ya Pak. Terima kasih banyak Pak Adi atas waktu dan sharing ilmunya. Jadi tadi kesimpulannya Kota Batu ini masih bisa ada harapan ya Pak ya untuk bisa mengembalikan apel nih eksisten. Apa ada lagi ya, jadi icon gitu ya Pak ya. Mengembalikan ikonnya. Iya. Baik Times Lovers, sekian untuk podcast kali ini dari Times Investigasi. Jangan lupa untuk follow, subscribe, dan like YouTube Times Indonesia, dan nantikan Times Investigasi bulan depan. Saya Miranda, bye-bye.